Semua warga menjadi heboh dengan rumor yang berkaitan dengan istri barunya Sovel. Rumor yang sering terdengar adalah soal istri baru Sovel yang melirik abangnya sendiri dan mencoba menggodanya. Dan karena itulah para dewi marah padanya. Mereka semua kesal bisa-bisanya wanita itu melirik orang lain dan tak mencintai Sovel lagi. Tapi mereka juga tak bisa mengalihkan pandangan mereka ke Sovel setelah mencukur janggutnya dan terlihat begitu tampan sekarang. Dan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan datang dari kediaman Van Cleef. Tentu itu adalah teriakan bahagia yang datang dari Isabella dan Lauren. Melihat Ellen yang begitu imut dengan pakaian barunya, mereka berdua memanjakan Ellen layaknya sebuah peliharaan yang imut. Dan hari ini adalah hari di mana Ellen akan pergi ke markas musuh alias kastil kerajaan. Hanya saja Rowell masih enggan untuk pergi, tapi Ellen memaksa ayahnya meskipun harus terpaksa. Mereka harus segera menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Rowell bingung kenapa Ellen begitu bersemangat. Sovel di sana juga berkata untuk berhati-hati saat pergi, dan Ellen pun mengerti. Setelah itu Rowell dan Ellen pergi menggunakan teleportasi, di mana dengan sekejap mereka sudah sampai di istana kerajaan dan disambut oleh para penjaga di sana. Sang Raja Raffi tampaknya sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Ellen mencoba bersikap sopan dan memperkenalkan dirinya. Tentu Raffi sudah mengetahui soal Ellen dari Alberto dan memuji Ellen, tapi mendengar pujian itu membuat Ellen merasa sangat kesal. Namun Ellen masih mencoba menahan amarahnya. Namun terlihat sekali Ellen yang mencoba bersikap sopan dan Rowell yang benar-benar menunjukkan ketidaksenangannya. Meskipun Ellen tampak tersenyum, Raffi menyadari kalau Ellen benar-benar tak menyukainya. Raffi berkata kalau Ellen sangat mirip dengan Rowell. Ellen pun berkata kalau perkataan itu sungguh membuat Ellen kecewa. Tentu Rowell menjadi sangat syok karena mengetahui Ellen tak senang dibilang mirip dengannya. Rowell pun memeluk Ellen sembari menangis dan Ellen mencoba menghentikannya. Setelah suasana yang canggung, Rowell langsung duduk dan berkata, "Ada urusan apa Raffi mencari dirinya?" Rowell berharap urusan ini bisa segera diselesaikan karena ingin cepat pulang ke rumah. Raffi benar-benar tak menyangka kalau Rowell yang asli begitu berbeda. Itu karena Rowell selalu menahan dirinya sejak dulu. Rowell pun bertanya apakah ini ada kaitannya dengan Agiel. Memang benar keluarga kerajaan melakukan hal yang buruk, tetapi Raffi berkata kalau Rowell juga sama tak beruntungnya karena pasangan barunya juga sama seperti Agiel. Rowell menjadi kesal mendengar ucapan itu. Raffi berkata pasti Rowell menyadarinya dan sudah menjadi rumor kalau istri baru Rowell terobsesi dengan abangnya Rowell, yaitu Rowell sang pahlawan. Ellen bertanya sebenarnya rumor apa yang dimaksud itu, tapi Raffi berkata kalau itu bukanlah sesuatu yang Ellen harus tahu. Tapi Ellen tahu kalau raja sedang berbohong. Padahal sebelumnya Raffi berkata kalau Ellen pasti mengerti soal ini dan berkata untuk jangan menyembunyikan satu sama lain. Raffi kagum dengan kemampuan Ellen, apalagi Ellen lah yang berhasil membujuk Alberto. Ellen berkata kalau raja tak menyenangkan. Setelah memanfaatkan kelemahan Alberto, ia langsung memutuskan hubungannya ketika orang itu tak berguna lagi. Tapi Raffi merasa itu bukanlah hal yang aneh. Tapi tidak menurut Ellen. Jujur saja, sang raja pasti bisa memanfaatkan lebih soal Alberto. Tapi Alberto lah yang memutuskan hubungan ini karena tak ada untungnya bagi Alberto. Yang membuat Raffi bingung apa maksudnya itu. Ellen berkata sepertinya Alberto melihat keuntungan yang lebih jika ia memilih sisinya Ellen. Dan sejak awal Alberto tak disingkirkan karena menyebarkan informasi rahasia karena hanya tak ada untungnya untuk berpihak di sisi sang raja. Mendengar itu membuat Raffi tertawa begitu keras. Ia tak menyangka kalau putri Rowell begitu jenius, dan pastinya Ellen sudah paham dan mengerti alasan dibalik beredarnya rumor ini. Ellen bertanya apakah ia harus menjawabnya dan Raffi memaksanya. Rumor ini sudah tersebar sebelum diskusi ini terjadi. Mungkin banyak yang berpikir Yang Mulia Raffi sengaja menyebarkan rumor ini. Tapi jika itu pun Raffi yang melakukannya, ia tak akan dapat keuntungan apapun. Jika secara sembarangan menyebar rumor soal keluarga Duk, pasti akan ada balasannya. Maka dari itu statusnya pasti lebih tinggi dari keluarga Duk. Sedangkan Arya itu orang yang sangat mudah dimengerti, apalagi untuk sesama perempuan. Dan di hari upacara orang-orang menyadari sesuatu tapi bingung apa yang terjadi, kecuali mereka melihat dari tempat yang tinggi, di mana bisa melihat segalanya dengan jelas. Seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi dan duduk di tempat yang tinggi saat upacara dan punya kemampuan untuk menyebar informasi itu, maka orang yang menyebarkan rumor itu adalah sang ratu. Raffi yang mendengar penjelasan itu lagi-lagi dibuat takjub. Ellen dibuat bingung kenapa Raffi malah merasa senang. Raffi berkata kalau ia tak ikut campur soal rumor ini. Juga terdengar aneh jika itu disebut rumor, dan Ellen menyadari kalau itu adalah bentuk hukuman. Raffi berkata untuk tak perlu berpura-pura bodoh. Raffi sangat paham
kalau itu adalah hukuman dari Dewi Fall, dan jika mereka merahasiakannya terus-menerus, itu akan menjadi masalah nantinya. Tapi Ellen berkata untuk tenang saja. Di hari sebelumnya, Alia memasak di hadapan para pelayan dan menggulung lengan bajunya, yang membuat Raffi kaget. Ellen berkata ia tak melihat tanda hukuman itu di lengannya. Jika yang mulai tak percaya, ia bisa bertanya ke seluruh pelayan di sana. Raffi terdiam, kebingungan, dan mencoba memikirkan kemungkinan lainnya. Ellen berkata sepertinya keluarga Van Cleef dibenci oleh keluarga kerajaan, dan merasa kedepannya akan ada banyak rumor yang tak berdasar tersebar. Rafael berkata itu benar dan merasa sangat tak menyenangkan, dan mengajak Ellen pulang ke rumah. Tapi Raffi dengan cepat menghentikan mereka berdua, karena jika itu rumor yang tak benar, maka Raffi akan meminta maaf dan akan menyatakan kalau rumor itu tidaklah benar, agar orang-orang tak lagi membicarakan soal Zoveel dan istrinya lagi. Tapi Ellen bertanya apakah tak masalah melakukan itu. Bukankah Ellen sudah memberikan jawabannya, di mana sang ratu yang menyebarkan rumor itu pertama kali? Sudah pasti sang ratu membicarakan dulu dengan yang mulia Raffi. Jika saja saat itu Raffi menghentikannya, maka rumor ini tak akan pernah ada. Tapi Raffi merasa ini tak ada kaitan dengannya. Ellen menekankan kalau keluarga kerajaan ingin membuat keluarga Van Cleef melemah secara tak terhormat. Raffi tak menyangka kalau Ellen ingin menjadikannya kambing hitam dari masalah ini. Ellen berkata kalau ini adalah kekalahan mutlak dari Raffi. Raffi benar-benar tak menyangka kalau Ellen itu putri kandungnya Rafael. Rafael berkata Raffi tak akan pernah punya kesempatan untuk mengalahkan putrinya, karena Rafael sendiri tak pernah sekalipun mengalahkan putrinya sendiri. Setelah itu Rafael mengajak Ellen pulang, di mana tiba-tiba saja Raffi kembali tertawa dengan rasa puas. Ia merasa putri Rafael begitu luar biasa dan sangat menginginkannya. Raffi pun menatap Ellen dan bertanya apakah Ellen ingin menjadi putrinya. Raffi pun menggila dan bertanya apakah Ellen ingin menjadi putrinya. Maksud Raffi adalah ia ingin memperkenalkan Ellen kepada putranya dan bertanya apakah Ellen ingin bertemu dengan mereka. Mendengar itu membuat Rafael begitu kesal karena Raffi sudah melanggar kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Tapi Raffi merasa ini tak dapat dihindari. Raffi tak pernah bertemu seorang anak yang bijak seperti Ellen, dan itu normal jika keluarga kerajaan menginginkan Ellen. Tapi Raffi tak menyangka kalau Ellen seluar biasa ini dan bertanya ke Ellen apa keputusan Ellen. Ellen tak menyangka ternyata tujuan Raffi selama ini adalah ini. Ia ingin mempertemukan Ellen dengan kedua putranya. Pembicaraan mereka sebelumnya itu hanyalah omong kosong belaka, di mana Raffi sudah bertujuan untuk melakukan pertunangan antara Ellen dan putranya untuk menghilangkan rumor itu. Tentu Rafael menolaknya dengan keras. Rafael pun mengajak Ellen untuk langsung pulang ke rumah, tapi Ellen menahannya. Ellen paham kalau ayahnya begitu cemas. Bahkan Ellen juga ingin langsung pulang saat ini juga, apalagi sejak Ellen melihat langsung bayangan hitam itu. Tapi Ellen mengingatkan lagi ke Rafael kalau Raffi punya kemampuan untuk menyebarkan rumor ke seluruh kerajaan, dan jika mereka mundur sekarang, mereka akan menyerang keluarga Van Cleef dengan rumor itu dan akan membuat keluarga Van Cleef semakin buruk di mata bangsawan lain. Karena itulah Ellen tak ingin melibatkan orang lain dalam masalah ini, dan mereka tak bisa melarikan diri sekarang. Ellen sadar pasti ayahnya sadar soal ini, tapi kenapa Rafael sebegitu enggaknya mempertemukan Ellen dengan keluarga kerajaan? Ellen berkata kalau tak akan ada masalah berarti dan hanya bertemu untuk sebentar saja. Ellen penasaran apakah ada rahasia lain di sini. Ellen berkata kalau ia akan bertemu dengan putra mahkota dan tak ingin melakukannya secara formal. Rafael pun paham dan bertanya apakah Ellen sudah menyiapkan dirinya. Rafael hanya bisa menerima, tapi tak peduli apapun yang terjadi, Rafael pasti akan langsung menyelamatkan Ellen. Setelah itu kedua putra Raffi datang, di mana terlihat wajah percaya diri di wajah mereka. Raffi memperkenalkan orang di hadapan mereka adalah sang pahlawan Rafael dan putrinya bernama Ellen, dan sebaliknya putra tertua Raffi bernama Gadiel dan yang satunya bernama Russell. Gadiel kaget ketika melihat Ellen adalah gadis yang ia lihat saat acara pernikahan saat itu, tapi Gadiel sadar dan memperkenalkan dirinya secara benar kali ini dengan Russell, dan tak menyangka ia bisa melihat pahlawan secara langsung. Ellen pun memperkenalkan kembali dirinya di hadapan kedua putra Raffi. Gadiel tak menyangka kalau peri yang ia lihat saat itu adalah Ellen, dan ia berlari menuju Ellen. Tapi tiba-tiba Ellen meminta Gadiel untuk berhenti. Ellen meminta maaf, tapi bisakah mereka berkomunikasi dengan jarak seperti sekarang? Gadiel tak mengerti apa maksudnya itu, di mana Ellen menyadari kalau kabut hitam itu juga ada di Gadiel, di mana kutukan itu begitu pekat, seperti mengambil alih badan Gadiel. Ellen teringat perkataan ibunya, di mana para roh tak akan pernah memaafkan keluarga kerajaan. Gadiel bingung kenapa Ellen berkata seperti itu, padahal ia hanya ingin menjadi temannya Ellen. Dengan berada di dekat keluarga kerajaan saja sudah membuat Ellen begitu kesakitan. Mungkin saja ini karena ada 3 orang yang terkena
terkena kutukan di tempat yang sama dengan Ellen dan membuat tubuh Ellen menjadi begitu berat. Gadiel menjadi khawatir karena Ellen menjadi begitu pucat dan bertanya apakah Ellen baik-baik saja. Rafael yang paham pun berkata untuk jangan mendekati putrinya lagi. Mendengar itu tentu membuat Gadiel kesal, tak paham apa yang terjadi. Gadiel semakin mencoba mendekati Ellen dan menyuruhnya untuk segera berbaring di sofa. Namun semakin dekat Gadiel, semakin Ellen merasa kesakitan. Dan ketika Ellen menepis tangan Gadiel, Ellen menyadari sesuatu, kalau itu bukan hanya sekedar kabut hitam yang tebal, dan tentu membuat Ellen begitu ketakutan, di mana kabut hitam itu mengambil bentuk aslinya, yaitu para roh penendam yang mati dibunuh keluarga kerajaan. Dan Ellen pun mengerti kenapa ayahnya Rafael tak ingin Ellen bertemu dengan keluarga kerajaan, di mana para roh pendendam itu mencoba meraih Ellen dan benar-benar membuat Ellen merasa sangat ngeri dan ketakutan. Roh itu semakin dekat dan menatap Ellen sembari meminta tolong. Namun tak hanya satu suara, melainkan banyak suara yang menyeramkan meminta tolong ke Ellen. Tentu itu membuat Ellen menjadi sangat ketakutan dan berteriak. Jadi Ellen bingung kenapa Ellen tiba-tiba berteriak dan menyadari kabut hitam itu muncul di sekitarnya. Jadi Ellen mencoba mengusirnya, sedangkan Raffi menjadi panik. Apakah anaknya baik-baik saja? Dan para pengawal pun datang menyelamatkan keluarga kerajaan. Raffi berkata dirinya baik-baik saja dan segera selamatkan kedua putranya. Raffi juga merasakan hal yang sama dan ia juga bisa melihat kabut hitam muncul di sekitarnya. Raffi bisa melihat amarah para roh yang berteriak dan bingung apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Ellen bisa mendengar sebuah suara yang berkata apakah jika ia meminjamkan kekuatannya, ia bisa menyelamatkan kerajaan. Dan suara itulah yang membangunkan Ellen dan mengira kalau suara itu adalah suara Rafael. Ellen bingung apa yang terjadi padanya. Ellen melihat sekitar dan bisa melihat seorang roh dan penyihir roh sedang bersama. Penyihir roh itu memohon kepada roh untuk meminjamkan kekuatannya demi kerajaannya. Mereka sudah tak mampu melawan monster, tapi jika itu dibantu dengan kekuatan roh, maka semuanya pasti akan bisa teratasi. Sang roh itu pun mengerti dan akan meminjamkan kekuatannya. Ellen bingung apa yang sebenarnya mereka bicarakan, tapi Ellen menyadari sesuatu dan mencoba menghentikan roh itu pergi. Tapi Ellen tak bisa menyentuh roh itu sama sekali dan mengerti kalau ini pastinya merupakan kejadian 200 tahun yang lalu dan merupakan ingatan para roh, di mana Ellen di bawah, di mana para roh sedang disalib dan memohon untuk berhenti. Roh itu bingung, ini tak seperti yang dijanjikan, dan salah satu penasehat raja di sana berkata kalau Origin masih belum muncul meskipun sudah membunuh semua roh di sini. Dan raja itu tetap menyuruh mereka untuk membunuh semua roh di sini karena tak peduli apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan kekuatan dari Origin. Dan bingung kenapa Origin tak menunjukkan dirinya, padahal ia sangat membutuhkan kekuatannya dan terpaksa melakukan ini. Ellen pun membalas itu karena raja itu tak mengerti dan merasakan apapun meskipun sudah mendengar semua teriakan ini. Para roh itu memohon untuk berhenti menyiksa dan membunuh mereka, dan Ellen yang melihat kejadian itu menangis dibuatnya, memohon agar para roh ini dilepaskan. Roh sebelumnya pun muncul dan tak menyangka Ellen menangis demi mereka dan bertanya pasti Ellen sudah melihat semuanya kan? Karena itulah mereka semua meminta tolong ke Ellen. Tapi kekuatan Ellen yang merupakan kemampuan dalam elemen tak akan bisa mempengaruhi mereka. Dan Ellen meminta maaf karena tak dapat membantu sama sekali. Ellen berkata ia tak bisa membantu mereka semua. Seketika roh yang muncul dengan rupa yang lembut berubah menjadi menyeramkan dan berteriak di hadapan Ellen sembari berkata kenapa. Suara itu muncul begitu banyak yang membuat Ellen begitu ketakutan dan meminta mereka untuk berhenti. Para roh itu memohon, tapi mau sebanyak apapun memohon, Ellen tak bisa menyelamatkan mereka semua. Ellen yang putus asa pun meminta pertolongan dari Rafael, ayahnya. Dari kegelapan muncul sebuah cahaya di mana Rafael datang menyelamatkan putrinya dan berkata untuk jangan menyentuh putrinya. Ellen tak menyangka Rafael benar-benar datang menyelamatkannya. Tentu saja Rafael akan melakukannya karena ia adalah ayah Ellen dan merupakan seorang pahlawan. Para roh menjadi gusar dan berteriak ke Rafael untuk kembalikan Ellen pada mereka. Rafael tak gentar sekalipun dan berkata kalau ia tak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti Ellen. Rafael pun mengaktifkan sihir es dan menyerang semua roh pendendam di sana dan membuatnya hilang satu persatu. Salah satu sihir Rafael juga mengarah hampir mengenai Raffi dengan tujuan memberikan peringatan ke Raffi. Raffi bingung kenapa Rafael yang merupakan manusia biasa bisa menggunakan sihir milik para roh. Para roh di sana ada yang membeku dan Rafael bertanya soal semua roh ini.
Rafael bertanya bagaimana rasanya mengetahui jawaban yang membuat Raffi penasaran selama ini. Raffi bingung apa maksudnya itu. Rafael berkata, inilah alasan kenapa para roh tak ingin mendekati keluarga kerajaan. Itu karena kutukan yang menempel di keluarga kerajaan. Dan pastinya Raffi pernah mendengar suara tangisan itu juga. Itu adalah suara roh yang sudah mati 200 tahun yang lalu. Suara para roh yang ketakutan karena dibunuh oleh keluarga kerajaan. Dan roh itu menyadari Ellen dan meminta untuk dibebaskan dengan rasa putus asa. Rafael sadar pasti akan berakhir seperti ini. Makanya Rafael tak ingin anaknya bertemu dengan keluarga kerajaan. Rafael berkata lebih baik Raffi tanyakan saja pada leluhur mereka kenapa ini semua bisa terjadi. Raffi menahan Rafael dan bertanya satu hal, apakah kedua putranya baik-baik saja? Rafael berkata kalau kedua putra Raffi baik-baik saja, mereka hanya terkena sedikit sentuhan dari kutukan itu. Mereka akan demam beberapa hari dan ketika bangun mereka tak akan ingat kejadian hari ini. Rafael pun langsung pergi, di mana Raffi akhirnya mengetahui jawaban yang selama ini ia cari. Ia tak menyangka kalau ternyata masalahnya seserius ini. Raffi berpikir para roh tak mendekati keluarga kerajaan hanya karena rasa tak suka saja, tapi ternyata itu adalah kutukan yang membuat para roh sangat ketakutan. Akhirnya Raffi mengerti kalau ternyata selama ini mereka begitu dibenci oleh para roh. Perlahan sihir milik Rafael menghilang dan para pengawal meminta raja segera dievakuasi. Raffi yang menyadari kenyataannya tetap tak bisa berhenti begitu saja. Apapun yang terjadi, keluarga kerajaan harus mendapatkan kekuatan para roh.